wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara cerdas menyusun web occasion atau WOC, atau bisa disebut dengan pathway. Ya, kenapa saya menjelaskan ini? Karena cara menyusun WOC yang benar atau pathway yang benar itu sangat penting bagi mahasiswa keperawatan. Karena apa? Setiap kali membuat tugas makalah asuhan keperawatan, kita pasti melampirkan web of caution atau pathway. Dan rata-rata mahasiswa sekarang ketika menyusun WOC langsung copy paste dari Google ya, sehingga mungkin masih belum tahu bagaimana caranya menyusun WOC yang benar dan tepat seperti itu. Sebelum menyusun WOC, maka apa yang perlu disiapkan? Yang disiapkan yaitu materi-materi yang berisi 5 item ini. Ya. Yang pertama yaitu etiologi. Etiologi dari penyakit yang akan kita susun WOC-nya. Kemudian patofisiologi, klasifikasi jika ada. Jika penyakit tersebut dibagi menjadi beberapa klasifikasi, maka alangkah baiknya ketika klasifikasi ini juga disebutkan. Kemudian manifestasi klinis atau tanda dan gejala. Dan yang terakhir yaitu masalah keperawatan. Tentunya masalah keperawatan ini yang sesuai dengan SDKI. Nah, selain mengumpulkan file semuanya ini, hal yang paling penting adalah memahami bagaimana kita memahami tiap item ini. Ketika kita sudah paham betul, maka kita hanya tinggal menyusun. Ya, etiologi di paling atas, kemudian patofisiologinya seperti apa, dari masing-masing etiologi diklasifikasikan menurut klasifikasi penyakit tersebut, disusun lagi sesuai dengan perjalanan penyakit sampai muncul tanda dan gejala, dan diakhiri dengan masalah keperawatan. WOC yang baik akan menjelaskan semua item ini dengan detail, ya, sehingga ketika kita membaca makalah, kita tidak usah repot-repot membaca makalah setebal itu. Kita cukup membaca WOC-nya saja. Itu jika WOC yang kita susun sudah bagus. Tapi jika belum, ya terpaksa kita harus membaca detail apa yang disajikan dalam makalah. Baik, untuk lebih jelasnya cara menyusun WOC yang benar akan saya jelaskan sekalian dengan WOC diabetes mellitus. Jadi ini adalah contoh dari WOC, yang mana WOC itu diawali dari etiologi. Ya, baris atas ini adalah etiologi semuanya, dan diakhiri dengan sebuah masalah keperawatan. Ya, ini adalah masalah keperawatan. Setelah etiologi ini diikuti dengan patofisiologi. Ya, ini patofisiologi, perjalanan bagaimana etiologi itu menjadikan penyebab dari suatu penyakit. Kemudian muncullah sebuah penyakit itu, DM tipe 1, DM tipe 2, DM gestasional, dan DM tipe yang lain. Nah, setelah itu dilanjutkan bagaimana penyakit itu bisa memunculkan suatu gejala. Ya, satu proses dalam tubuhnya dijelaskan bagaimana bisa menyebabkan adanya suatu gejala. Setelah muncul sebuah gejala, maka akan muncul sebuah masalah keperawatan.
ya. Jika ingin lebih baik lagi, bisa dilanjutkan WOC-nya, menjelaskan tentang komplikasi yang terjadi bila penyakit tersebut tidak ditangani. Ya, ini adalah komplikasinya. Sama, setelah komplikasi nanti juga akan memunculkan sebuah gejala lagi, nanti diikuti lagi dengan masalah keperawatan. Jadi WOC ini akan selalu diakhiri dengan masalah keperawatan. Baik, sekarang akan saya bahas terkait dengan WOC-nya ya. Di sini WOC yang saya jelaskan adalah terkait dengan diabetes mellitus. Di sini ada penyebabnya yaitu genetik, infeksi enterovirus. Ini penyebab dari DM tipe 1. Yang perlu diingat adalah DM tipe 1 adalah diabetes mellitus yang disebabkan karena kerusakan pankreas. Jadi kerusakan dari organ yang memproduksi insulin. Ya, genetik menyebabkan adanya kerusakan pankreas. Pada infeksi enterovirus menyebabkan adanya reaksi autoimun yang menyebabkan antibodi akan menyerang beta pankreas. Karena diserang beta pankreasnya, maka akan hancur, sehingga penurunan produksi insulin akan terjadi, penurunan produksi insulin. Inilah yang menyebabkan adanya DM tipe 1. Kemudian untuk DM tipe 2 apa penyebabnya? Adanya obesitas. Ya. Kemudian adanya polycystic ovary syndrome. Obesitas ini menyebabkan apa? Penurunan reseptor insulin. Jadi reseptornya itu menurun. Ibaratnya reseptor adalah sebuah pintu. Karena reseptornya menurun, pintunya ada penurunan jumlah misalkan ya, maka insulinnya tidak bisa masuk sel. Insulinnya banyak di pembuluh darah tapi tidak masuk di sel. Beta pankreas meningkatkan produksi insulin. Karena insulinnya tidak ada di sel, maka sel memberikan kode ke pankreas untuk meningkatkan produksi insulin. Padahal sebenarnya yang bermasalah bukan beta pankreasnya tapi reseptornya. Sehingga karena terlalu sering membuat insulin terlalu banyak, maka terjadi gangguan beta pankreas, terjadilah DM tipe 2. Sama pada polycystic ovary syndrome juga terjadi resistensi insulin, sama perjalanan penyakitnya. Nah, pada kehamilan akan terjadi ketidakseimbangan supply and demand insulin. Jadi apa yang diproduksi dan yang dibutuhkan tidak seimbang, menyebabkan adanya DM gestasional. Pada DM tipe yang lainnya terjadi karena adanya obat yang memberikan efek racun pada beta pankreas yang menyebabkan kerusakan pada beta pankreas. Pada akhirnya penurunan produksi insulin. Begitu juga pada seseorang yang mempunyai penyakit pankreas, maka akan menyebabkan kerusakan pada beta pankreas. Kemudian penyakit diabetes mellitus ini akan menyebabkan gangguan. Yang pertama, gangguan pada metabolisme protein. Yang kedua, metabolisme lemak. Dan ketiga, gangguan metabolisme glukosa. Pertama saya jelaskan gangguan protein. Gangguan metabolisme protein menyebabkan peningkatan pemecahan asam amino. Ya, sehingga terjadilah gluconeogenesis, pembentukan glukosa selain dari
glukosa yang disimpan di tubuh ya. Kemudian karena proteinnya dipecah jadi asam amino dipecah menjadi dari glukosa, maka terjadilah penurunan protein di otot ya dan jaringan adiposa. Apa dampaknya? Menyebabkan berat badannya menurun. Akhirnya masalah keperawatannya apa? Defisit nutrisi ya. Tandanya adalah berat badan menurun. Kemudian pada gangguan metabolisme lemak akan terjadi lipolisis. Apa lipolisis? Pemecahan lipid atau lemak, menyebabkan peningkatan gliserol dan peningkatan asam lemak bebas. Pada diabetes mellitus tipe 1, peningkatan asam lemak bebas menyebabkan adanya ketogenesis yang menyebabkan ketonemia atau adanya ketonia di darah yang bisa menyebabkan asidosis metabolik. Ketika seseorang dalam kondisi asidosis metabolik, maka akan terjadi koma diabetik, yang mana muncul masalah keperawatan, penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Ini diagnosis baru di SDKI. Kemudian pada asidosis metabolik juga akan terjadi nafas kusmaul. Kemudian muncul masalah keperawatan, pola nafas tidak efektif. Beda pada DM tipe 2, peningkatan asam lemak bebas akan menyebabkan peningkatan VLDL dan LDL, akan memicu peningkatan lemak darah. Pada kondisi demikian akan menyebabkan perubahan dinding epitel ya. Perubahan dinding epitel ini nanti akan berhubungan dengan penebalan membran dasar vaskuler ini ya. Gangguan metabolisme glukosa ini akan menyebabkan penurunan glukosa sel yang akan menyebabkan penurunan nutrisi sel. Jika nutrisi selnya menurun, maka sel itu akan terus merasa lapar. Akhirnya pasien itu akan sering makan. Kemudian dampak dari peningkatan glukosa darah adalah kekentalan darah yang meningkat, sehingga air akan berpindah dari sel ke pembuluh darah. Peningkatan volume darah, air yang berpindah dari sel ke pembuluh darah akan meningkatkan volume darah di pembuluh darah karena dapat air dari sel, sehingga akan terjadilah peningkatan filtrasi ginjal, sehingga menyebabkan pasien itu akan sering pipis, sering BAK. Kondisi pada sel akan kekurangan air, sehingga selnya akan merasa haus, maka pasien itu juga pun akan sering merasa haus atau polidipsi. Nah, tiga ini adalah tiga gejala utama dari pasien diabetes mellitus, yaitu poliuri, polidipsi, dan polipagi. Di samping itu, peningkatan glukosa darah ini akan menyebabkan penebalan membran dasar vaskuler, yang mana akan menyebabkan disfungsi endotel mikrovaskuler dan disfungsi endotel makrovaskuler. Keadaan ini akan terjadi ketika pasien itu sudah mengalami diabetes mellitus sudah lama, sehingga terjadi sebuah komplikasi. Pada disfungsi endotel mikrovaskuler, maka akan terjadi mikroangiopati, terjadi pada pembuluh darah yang kecil-kecil. Yang pertama yaitu pada
sel saraf, terjadi kematian pada sel saraf. Pada saraf sensorik, pasien akan merasakan baal, ya tidak merasakan sensasi, sehingga pasien tidak akan merasakan adapun sensasi nyeri ketika pasien terkena benda-benda tajam, ya misalkan kakinya terkena duri atau terkena paku, maka tidak akan merasakan ada sensasi nyeri. Muncullah masalah keperawatan resiko cedera pada sel saraf motorik, maka akan terjadi suatu kelemahan, ya kelemahan pada ekstremitasnya, fungsi motoriknya, sehingga muncul masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik. Pada sel saraf otonom akan terjadi gejala impoten atau gangguan ereksi. Masalah keperawatan yang muncul yaitu disfungsi seksual. Ini pada neuropati atau kematian sel saraf. Pada retinopati, retina di mata, maka akan terjadi perubahan dari glukosa menjadi sorbitol atau adanya endapan lemak di mata. Akhirnya terjadilah katarak. Ya, masalah keperawatan yang muncul, masalah gangguan persepsi sensori. Kemudian pada nefropati atau kematian pada sel di ginjal, maka akan menyebabkan peningkatan permeabilitas ginjal. Ya, jadi permeabilitasnya meningkat, saringannya itu semakin lebar lubangnya, sehingga protein dapat melewati glomerulus. Harusnya protein itu akan diserap kembali di tubuh, tapi pada pasien ini proteinnya akan bisa melewati glomerulus, sehingga proteinnya dapat mengendap di dinding glomerulus. Terjadilah nekrotik pada glomerulus, sehingga terjadi penurunan GFR atau glomerulus filtration rate, sehingga dampaknya akan terjadi gagal ginjal kronik. Nah, nefropati ini juga bisa langsung berefek pada GFR yang menurun, sehingga masalah keperawatannya adalah gangguan eliminasi urin. Kemudian pada disfungsi endotel makrovaskuler akan terjadi makroangiopati, yaitu terjadi pada pembuluh darah yang besar, yaitu pembuluh darah di jantung, di perifer, dan pembuluh darah di otak. Pada pembuluh darah jantung, sirkulasi darah dan oksigen di jantung akan menurun. Akibatnya akan terjadi penyakit jantung koroner yang biasanya ditandai dengan adanya nyeri dada, sehingga masalah keperawatan yang diangkat adalah nyeri akut. Kemudian pada pembuluh darah perifer, yaitu pada organ-organ yang jauh dari jantung seperti tangan dan kaki, maka akan terjadi sirkulasi darah dan oksigennya juga akan menurun, sehingga ketika ada luka di bagian kaki dan tangan akan terjadi penyembuhan yang lama dan bisa terjadi ulkus dan gangren. Masalah keperawatannya adalah gangguan integritas jaringan. Jika ulkus atau gangren ini diamputasi, maka akan terjadi masalah keperawatan gangguan citra tubuh. Penurunan sirkulasi darah dan oksigen di perifer ini pun juga akan menyebabkan masalah keperawatan perfusi perifer tidak efektif. Terakhir, gangguan yang terjadi yaitu gangguan pada pembuluh darah di otak yang menyebabkan sirkulasi darah dan oksigen di otak menurun. Akibatnya bisa terjadi stroke. Masalah keperawatan yang dapat muncul yaitu penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Nah, mungkin ini WOC dari diabetes mellitus yang tadi dimulai dari etiologi dan diakhiri dengan masalah
keperawatan. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.